Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Dejang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas cara mengobati ikan lele dengan buah mengkudu. Apa manfaat buah mengkudu untuk budidaya ikan lele? Lalu zat apa saja yang terkandung pada buah mengkudu ini? Dan bagaimana cara mengobati ikan lele yang sakit dengan buah mengkudu ini? Seperti biasa, sebelum saya ke pembahasannya, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, nggak ada salahnya kita bersahabat dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Simak terus. Buah mengkudu atau bahasa latinnya Morinda citrifolia mengandung berjuta manfaat untuk manusia. Zat yang terkandung di dalam buah mengkudu ini dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit pada manusia. Nah, di sini kalau misalnya ada sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, biasanya itu juga bisa bermanfaat untuk hewan, termasuk untuk lele yang kita budidayakan. Jadi, mengkudu ini bisa kita aplikasikan dalam budidaya ikan lele. Untuk cara mengaplikasikannya nanti akan saya tutorialkan. Nah, di sini saya akan mencoba mengupas dulu apa manfaat buah mengkudu ini untuk budidaya ikan lele. Yang pertama, manfaat buah mengkudu untuk budidaya ikan lele adalah untuk mencegah penyakit pada ikan lele. Zat selenium yang terkandung pada buah mengkudu dipercaya dapat membantu pencegahan penyakit pada ikan lele. Sementara dalam budidaya ikan lele, apabila kita sudah bisa melakukan pencegahan penyakit pada ikan lele, itu sudah termasuk kunci sukses atau kunci keberhasilan dalam budidaya ikan lele. Nah, zat selenium yang terkandung di buah mengkudu ini merupakan antioksidan yang sangat hebat sekali. Apabila kita aplikasikan ke air di budidaya ikan lele, itu dapat mencegah timbulnya penyakit pada ikan lele. Selanjutnya, manfaat buah mengkudu di budidaya ikan lele untuk mengobati ikan lele yang sakit atau ikan lele yang terkena penyakit. Zat aktif antibakteri yang terkandung pada buah mengkudu ini dipercaya dapat membunuh dan membasmi bakteri-bakteri jahat yang menyebabkan luka atau infeksi pada ikan lele. Sementara penyakit ikan lele sangat banyak sekali, dari mulai moncong putih, sirip merah, kumis keriting, atau mungkin bintik-bintik di tubuhnya, atau borok pada tubuhnya, itu semua adalah pekerjaan daripada bakteri jahat. Nah, sementara di buah mengkudu ini mempunyai zat aktif antibakteri yang sifatnya dapat membunuh bakteri. Di samping buah mengkudu ini dapat mencegah penyakit pada ikan lele, buah mengkudu juga bisa kita gunakan sebagai obat untuk ikan lele. Jadi, bisa juga mencegah, bisa juga mengobati. Jika sahabat sudah terlanjur berbudidaya ikan lele dan lelenya terkena penyakit, bisa sahabat obati dengan menggunakan mengkudu ini. Karena di dalam mengkudu ini mempunyai zat aktif antibakteri yang sifatnya bisa membasmi dan membunuh bakteri jahat seperti bakteri patogen, bakteri Aeromonas dan juga Pseudomonas yang menyebabkan luka pada tubuh ikan lele. Selanjutnya, manfaat buah mengkudu untuk budidaya ikan lele adalah untuk menekan angka kanibalisme pada ikan lele. Aroma khas herbal dari buah mengkudu ini dipercaya dapat menekan angka stres dan agresivitas pada ikan lele. Ikan lele terkenal dengan agresif dan kanibalisme sesama jenisnya. Apalagi lele tersebut diam di air yang bening. Umpamanya kita sehabis penyortiran, sehabis pergantian air atau pemanenan, lele tersebut disimpan di air yang bening, biasanya terjadi kanibalisme karena air yang bening bisa membuat lele saling melihat satu sama lain. Apabila lele yang besar melihat lele yang kecil, biasanya lele yang kecil yang menjadi incaran untuk kanibalisme. Jadi untuk menekan angka agresivitas pada ikan lele, kita juga bisa mengaplikasikan buah mengkudu ini. Umpama airnya habis diganti, bisa kita remas satu buah mengkudu ini, kita lempar. Jadi aroma khas herbal dari buah mengkudu ini dipercaya dapat menekan angka kanibalisme. Selanjutnya, manfaat buah mengkudu untuk budidaya ikan lele adalah sebagai pemulihan sel-sel tubuh yang rusak pada ikan lele. Zat terpenoid yang terkandung pada buah mengkudu ini merupakan zat yang membantu proses sintesis organik
dan pemulihan sel-sel tubuh pada ikan lele. Umpamanya seperti ini sahabatku semua. Ikan lele sahabat sakit dikarenakan bakteri. Biasanya itu menggeragoti bagian sirip, bagian tubuh yang menjadi borok, siripnya sampai rontok, bahkan insang. Nah, apabila lele yang luka dikarenakan bakteri, seumpamanya siripnya sampai rontok, atau badannya borok, atau mungkin bagian yang lainnya luka dikarenakan memang adanya aktivitas bakteri yang menyerang di tubuh ikan lele, bakteri tersebut akan dibasmi oleh zat aktif antibakteri yang terkandung pada mengkudu ini. Zat terpenoid yang terkandung pada buah mengkudu ini nantinya akan membentuk dan membangun sel-sel baru untuk tubuh ikan lele tersebut. Biasanya kalau lele sudah sembuh, nah bekas luka-lukanya itu tertutup. Kita bisa mengandalkan zat terpenoid yang terkandung pada buah mengkudu ini untuk membangun kembali sel-sel tubuh yang rusak pada ikan lele. Nah, itu dia manfaat buah mengkudu untuk budidaya ikan lele. Sementara di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengobati ikan lele yang sakit dengan buah mengkudu ini. Simak videonya. Baik sahabatku semua, di sini saya sudah menyiapkan air ya, garam, liter, mengkudu, dan ini contoh ikan yang nanti akan saya rendamkan. Ikan lele yang kita obati ini berbagai jenis ukuran. Jika lele kalian berukuran kecil atau masih ukuran larva dan ikan tersebut terkena penyakit, sahabat bisa menggunakan buah mengkudu ini sebagai alternatif pengobatan pada larva ikan lele. Nah, untuk ukuran larva dikarenakan yang masih kecil, untuk takarannya silahkan sahabat bisa padukan garam grosok seperti ini dan juga buah mengkudu. Dan untuk takarannya, sahabat bisa mengaplikasikan garam terlebih dahulu. 1 sendok saja ya. Pertama-tama siapkan dulu air, gunakan takaran liter, antara 10 sampai 12 liter air. Masukkan ke bakter seperti ini ya. Kalau untuk larva silahkan campurkan garam grosok. Kurang lebih 1 sendok makan seperti ini. Larutkan ke air. Nah, setelah garam kita masukkan 1 sendok makan, kita masukkan buah mengkudu yang kecil saja ya, ukurannya seperti ini. Kalau ini kan mengkudu besar ya. Nah, yang kecil saja. Nah, cara mengaplikasikan mengkudu ini kita bisa menggunakan saringan seperti ini ya. Masukkan mengkudunya ke saringan, lalu kita rendam di air, lalu kita remas seperti ini. Nah, seperti ini sahabatku semua. Mohon diperhatikan. Yang kita ambil di sini adalah sari buah mengkudunya saja. Begini sahabat cara mengaplikasikan buah mengkudu. Jadi yang kita ambil adalah sari buah mengkudunya saja. Sementara bijinya sudah terpisah ya. Seperti ini, bijinya jangan dimasukkan. Setelah itu baru sahabat rendam larva tersebut dengan menggunakan bak sortir seperti ini. Jadi jangan menggunakan bak sortir seperti ini ya. Kalau ini bak sortir ukuran 23, larvanya akan ikut bolos. Tapi kalau menggunakan bak sortir ini, larva akan tetap di sini. Jadi gunakan bak sortir seperti ini yang bolongnya kecil, celupkan, larvanya masukin lalu kita celup-celupkan. Rendam kurang lebih selama 1 menit saja. Setelah direndam, lalu larvanya kita dederkan kembali ke kolam yang airnya baru. Ingat, bukan air dari sumur langsung, tapi air yang sudah kita endapkan kurang lebih 2 atau 3 hari. Apabila larva sahabat terkena penyakit secara keseluruhan di kolam, sahabat juga bisa menebarkan cairan buah mengkudu ini langsung ke kolam. Caranya seperti ini. Apabila kolam larva sahabat airnya sudah ditreatment dengan probiotik, nah air tersebut silahkan dibuang dulu karena memang ikannya bermasalah. Pasti airnya juga bermasalah. Buang dulu airnya, ganti dengan air tandon yang baru. Setelah itu, tebarkan cairan perasan buah mengkudu ini ke kolam secara merata. Jadi ada 2 tindakan. Bisa juga larvanya dipanen, kita celupkan ke sini. Bisa juga cairan dari buah mengkudu ini kita tebar langsung. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Apabila benih sahabat berukuran sedang, dari ukuran 2-3 cm sampai ukuran 4-6 cm, sahabat bisa menggunakan bak sortir seperti ini ya. Bak sortir ukuran 1-2 cm. Nah, untuk takaran benih yang dewasa, bisa sahabat menebarkan garam sebanyak 50 gram seperti ini ya. Takaran 50 gram bisa menggunakan tutup galon seperti ini. Silahkan sahabat tebarkan. Nah, kalau untuk larva, buah mengkudunya yang kecil. Nah, kalau untuk benih yang dewasa, silahkan gunakan buah mengkudu yang sedang seperti ini. Caranya seperti tadi, diperas-peras, diambil sarinya saja. Untuk bijinya kita buang, lalu bisa kita rendam di cairan buah mengkudu ini. Rendam selama 1-2 menit.
Setelah direndam, baru kita dedetkan kembali ke kolam yang airnya baru. Cara kedua, apabila sahabat mempunyai benih sedang, lalu secara keseluruhan benih tersebut sudah terkena penyakit, sahabat juga bisa menebarkan langsung cairan buah mengkudu ini. Caranya, silahkan buang air kolam sahabat secara keseluruhan, ganti dengan air tandon yang baru. Setelah diganti, lalu tebarkan cairan buah mengkudu ini. Ingat, mengkudunya yang sedang ya, sahabatku semua. Caranya seperti tadi. Kita peras-peras, bijinya kita buang, cairannya kita tebar merata. Lalu, jika sahabat mempunyai benih yang besar, katakanlah ukuran 57 ke atas, 57, 78, atau 79, sampai ukuran belok, sahabat bisa menambahkan lagi takaran garamnya, 2 tutup galon saja. Berarti 50 gram berarti 100 gram. Kita masukkan garamnya, lalu kita aduk si garamnya. Nah, untuk buah mengkudu yang kita gunakan, sahabat bisa menggunakan satu buah mengkudu yang besar seperti ini. Caranya seperti tadi, bisa diperas, bijinya kita buang, lalu air perasannya kita aduk dengan garam. Ini saya sudah mengambil contoh benih yang akan saya rendam. Benih yang ukurannya dewasa seperti ini, katakanlah ukuran 57, 78 ke atas, sahabat bisa memanen dulu benihnya. Lalu benih tersebut kita rendam di sini, seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Kita rendam-rendam saja seperti ini. Untuk jarak perendamannya di kisaran 1-2 menit saja. Selain dengan cara ini, sahabat juga bisa melakukan cara kedua. Silahkan surutkan air kolam benih dewasa tersebut, ganti dengan yang baru, lalu tebarkan satu buah mengkudu seperti ini. Caranya seperti tadi, ya. Diremas dulu, dibuang bijinya, lalu cairannya kita tebar merata ke kolam. Lalu bagaimana untuk ukuran yang besar? Sahabat bisa menambahkan kembali untuk takaran garamnya. Kalau tadi ukuran dewasa, 2 tutup galon. Kalau ukuran besar, katakanlah ukuran konsumsi, atau kita mau mengobati indukan yang sakit, yang terkena penyakit, yang katakanlah tubuhnya luka-luka, tambahkan garamnya menjadi 150 gram. Berarti 3 tutup galon seperti ini, kita masukkan. Lalu buah mengkudunya juga kita tambah kembali, ya. Kalau tadi kita menggunakan 1 buah mengkudu, kalau untuk mengobati ikan yang besar, kita tambah menjadi 2 buah mengkudu yang besar seperti ini. Kita peras, lalu ikannya kita rendam ke sini. Untuk media perendamannya juga harus lebih besar kembali karena ikannya besar. Bisa menggunakan bak yang besar, kita rendam ikannya yang berukuran konsumsi atau ikan ukuran indukan. Bisa juga dengan cara kedua. Apabila memang ikan ukuran konsumsi sahabat bermasalah secara keseluruhan di kolam sahabat, sahabat bisa menguras air kolamnya terlebih dahulu, ganti dengan yang baru, lalu kita peras buah mengkudu seperti ini, campur dengan garam, dan kita tebarkan ke kolam secara merata. Begitupun dengan kolam indukan. Oke sahabatku semua, itu tadi penjelasan saya mengenai buah mengkudu ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler, seluruh Nusantara, dan tetap semangat.